Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaqta' ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Jangan kamu suka mencari aib saudara kamu. Jangan sebagian kamu menggunjing dengan sebagian yang lainnya. Sukakah kamu memakan daging atau bangkai saudara kamu yang telah mati? Maitam fakarihtumu, tentu saja kalian tidak suka atau jijik. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau menafsirkan tentang ayat ini. Kalau ada ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kemungkinannya hanya dua saja. Kalau tidak perintah, pasti larangan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Apa saja yang dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah jangan kita sampai berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Kenapa? Karena sebagian besar prasangka itu inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian besar prasangka itu adalah dosa, kata Allah. Kalau ada di antara kita berburuk sangka terhadap saudara kita, terhadap karib kerabat kita, terhadap keluarga kita, terhadap sesama orang yang beriman, berarti dia telah mendapatkan dosa besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan kita ini sampai berburuk sangka. Ketika kita mendengarkan berita, lalu belum pasti berita yang kita dengar itu, maka jangan kita langsung berburuk sangka terhadap saudara kita. Sebab di dalam Islam ini telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, kalau kita sesama orang beriman, wajib kita berbaik sangka. Tidak boleh sedikit pun kita berburuk sangka. Kata Nabi SAW, jauhilah berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah merupakan perkataan yang paling dusta. Jadi kalau kita berburuk sangka terhadap saudara kita, kita dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan perkataan yang paling dusta. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika ada di antara manusia menyampaikan berita yang tidak benar tentang kita, maka sebaiknya terlebih dahulu dia harus tabayun. Dia harus cross check, cek dan recheck. Jangan langsung percaya dengan berita yang disampaikan oleh seseorang. Kadang-kadang kita ini sering menjadi korban. Begitu juga dengan ramainya media sosial hari ini. Banyak orang yang tidak senang kepada orang lain, lalu dia langsung berburuk sangka, dia sebarkan beritanya di media sosial. Padahal berita itu belum tentu apakah memang persis seperti itu. Kadang-kadang kita juga langsung merespon, langsung menerima. Kadang-kadang di HP kita menerima
berita dari saudara kita, apakah itu melalui WA, melalui Facebook, melalui Instagram dan lain sebagainya. Ketika kita menerimanya, kita langsung share, kita langsung kirim, padahal kita tidak teliti dulu tentang kebenaran beritanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada kalian membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kalian tabayun terlebih dahulu. Tanya terlebih dahulu, kata Allah. Kalau tidak kita tanya, lalu kita langsung mengambil kesimpulan sendiri, ternyata saudara kita tidak melakukan hal yang demikian, maka kita telah melakukan dosa besar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertobatlah kita kepada Allah dari berburuk sangka kepada saudara kita. Apalagi berita datangnya dari orang kafir. Kalau dari orang kafir datang berita itu, kadang-kadang untuk menjerumuskan kita karena bencinya kepada kita. Maka sekali lagi kita tegaskan, harusnya kita terhadap saudara sesama beriman berbaik sangka, justru kepada orang kafirlah kita harus berburuk sangka. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Jangan kalian suka menginteli, mencari aib saudara. Ya. Kalimat tajassus ini asal katanya dari jasus. Jasus itu artinya intel. Menginteli kaum muslimin, menginteli saudara sesama orang beriman, lalu dilaporkan kepada musuh-musuhnya. Inilah kerja mereka. Maka orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hukum Islam tegak, lalu diperingatkan orang seperti ini, lalu dia tidak mau bertobat, maka berlakulah hukum Islam kepadanya, karena dia telah termasuk ke dalam kategori orang-orang munafik, mencari-cari berita, ya, mencari aib saudara untuk dia sampaikan kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dan juga musuh kaum muslimin. Sekali lagi, kalau ada yang menginteli kaum muslimin, menginteli para ustaz, menginteli para buya, para kiai, para ulama, lalu dia laporkan kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Islam, maka orang yang menginteli tadi, kalau seandainya tegak hukum Islam, maka hukumnya dipancung. Itulah yang layak hukum baginya ketika syariat Islam ditegakkan. Namun karena syariat Islam tidak ditegakkan, hari ini manusia hanya memakai hukum buatan manusia. Kalau ada di antara mereka menginteli kita, mencari-cari aib kita, mencari kelemahan kita, lalu dilaporkan kepada musuh-musuh kita, dia mendapatkan uang dari hal itu, maka orang seperti inilah kategorinya termasuk orang-orang munafik. Maka bertobatlah, wahai orang-orang yang telah menginteli umat Islam, yang telah menginteli kaum muslimin, terutama para da'inya, para ustadznya, para ulamanya, yang telah mereka cemarkan nama baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka perbuatan yang seperti ini tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk ke dalam kategori sifat yang tercela. Ya, mencari-cari aib saudara, lalu dilaporkan kepada orang banyak, lalu orang banyak tahu, karena itu jatuhlah harga diri orang ini, maka orang ini akan berdosa. Tetapi perlu kita ketahui bersama, wahai kaum muslimin, inilah kelemahan umat Islam hari ini. Kita umat Islam sampai hari ini tidak punya intel. Dulu Nabi ketika perang Badar, ada berapa orang sahabat yang dia utus untuk memata-matai pasukan musuh. Kalau untuk itu tidak apa-apa, justru untuk membantu kaum muslimin. Tetapi hari ini orang menginteli kita bukan untuk membantu kaum muslimin, tetapi justru untuk menyampaikan berita ini kepada musuh-musuh Islam. Yang ketiga, wala yaqta' ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kita menggunjing dengan sebagian yang lain. Kenapa? Karena Allah bertanya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi? Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian yang telah mati? Maitam fakarihtumu. Pasti kalian tidak suka, pasti kalian jijik. Apa itu yang dimaksud dengan riba? Riba itu maksudnya bergunjing. Ya, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, at-tadaruna mal riba? Tahukah kalian apa itu riba?
Qalu Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala zikraka akhaka yakrahu. Engkau membicarakan aib saudaramu di belakangnya yang ia tidak suka dibicarakan. Itulah yang dikatakan dengan gunjing. Dan gunjing itu berkaitan dengan aib seseorang. Tetapi kalau ada orang membicarakan tentang orang yang menghina Islam, tentang orang yang menghina Allah dan Rasulnya, tentang orang yang melecehkan Al-Quran, kitab suci kita, itu bukan bergunjing namanya. Justru dia memberitahu kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin tahu bahwa ini orang yang benar, ini orang yang salah. Ya, ketika ada orang melecehkan Islam berarti dia salah, bukan mempergunjingkan dia. Itu bukan aib namanya. Aib itu berkaitan dengan pribadi seseorang. Kalau ada pemimpin hari ini, para pejabat hari ini, dia zalim terhadap umat ini, lalu kita sampaikan, ini bukan bergunjing namanya. Tetapi justru kita menyampaikan kebenaran supaya orang banyak tahu, supaya kaum muslimin paham siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, yang dilarang di dalam agama ini adalah jangan kita menggunjing saudara kita itu kalau berkaitan dengan harga dirinya, aibnya, itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dia kerjakan itu persis seperti itu? Lalu Nabi menjawab, itulah yang gunjing, kata Rasulullah. Lalu yang lain bertanya lagi, bagaimana kalau yang aku katakan tidak sesuai dengan kenyataan? Berarti engkau telah memfitnahnya. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang bergunjing disamakan oleh Allah dan Rasulnya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka Nabi SAW pernah bercerita di dalam sebuah hadis ketika dia Isra dan Mi'raj, ketika dia dibawa jalan-jalan ke neraka, lalu dia bertemu dan melihat langsung tentang penduduk neraka ketika itu. Ya, yang berkuku panjang, kukunya tajam, seolah-olah seperti tembaga, lalu dia cakar wajahnya, dia cakar badannya, lalu menempellah daging-daging di kukunya tadi, lalu dimakannya. Lalu aku pun heran, kata Rasulullah, aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa orang ini? Lalu malaikat Jibril pun menjawab, inilah orang yang suka memakan bangkai saudaranya ketika hidup di dunia. Artinya apa? Dia suka menggunjing saudaranya, suka merendahkan saudaranya, suka menghina saudaranya, suka mengadu domba saudaranya. Inilah yang akan dialami nanti oleh orang yang suka bergunjing, suka meriba. Jangankan terhadap orang lain, terhadap istri beliau saja Nabi sangat tegas kalau sudah berbicara masalah ini. Suatu kali Nabi sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha, lalu lewatlah salah seorang istri beliau yang lain, namanya Sofia. Sofia ini kebetulan tubuhnya agak gemuk. Lalu ketika itu Aisyah berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cukuplah bagi engkau Sofia begini dan begini. Maksudnya apa? Badannya gemuk, pendek. Artinya Aisyah ketika itu merendahkan Sofia. Melihat ucapan istrinya seperti itu, langsung berubah roman muka, langsung memerah wajah Nabi ketika itu. Lalu Nabi pun berkata, wahai Aisyah, seandainya perkataan engkau tadi dimasukkan ke dalam air laut, maka air laut akan berubah menjadi busuk. Artinya apa, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Ucapan orang yang suka bergunjing itu sama dengan bangkai, akan berubah menjadi busuk. Oleh karena itu kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima tobat. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah diantaranya ya, kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita menjauhi sifat-sifat yang tercela tersebut, yakni jauhilah sifat berburuk sangka dan juga jauhilah menginteli, mencari aib saudara, mencari kelemahannya, dan juga jauhilah menggunjing saudara-saudara kita, karena belum tentu yang kita gunjing itu ya lebih hina dari kita. Boleh jadi yang kita gunjing itu, yang kita katakan itu jauh lebih baik daripada kita.
Jangan-jangan kita yang suka bergunjing ini yang jauh lebih jelek sifat kita dibandingkan dengan saudara yang kita gunjingkan itu. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan, bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum napas sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.